Lo tidak ada lo respon dari Jakarta yang signifikan dengan pembunuhan tiap hari ini. Tidak ada respon. Presiden diam, Pangap diam, Kasat diam, semua diam. Kami berharap betul sebetulnya Papua ini ditangani secara sistematis dan tuntas gitu. Ada politik, kalau istilahnya Kang TBH itu politik negara untuk menyelesaikan Papua ini. Kita tidak ingin Indonesia itu hanya dikenang pernah 60 tahun ada di Papua. Ya, kita ingin Papua bersama NKRI selamanya. Selama masih ada NKRI, di situ ada Papuanya dari Sabang sampai Merauke-nya. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Soal Papua tadi juga sudah banyak diungkap. Kemarin saya mencatat dengan tinta tebal, Bu. Waktu ada pegawai-pegawai kontrak yang bekerja membenahi fasilitas telekomunikasi ditembaki dan dibunuh, hanya satu yang selamat. Ini civilian yang dibunuh oleh KKB, jadi isu besar di dalam negeri maupun luar negeri. Tapi apa yang terjadi? Saya perhatikan hari ini muncul penyelamatan di media sosial terekspos luar biasa. Besok pagi, just tomorrow morning, itu ada demo besar di markas Angkatan Darat dan Kostrad di situ oleh elemen yang mendukung Papua. Tentara lah yang dijadikan balancing isu. Mereka demo supaya tentara ditarik dari Papua. Jadi ini orkestrasinya luar biasa. Diplomasinya luar biasa juga KKB ini. Jadi saya dulu membayangkan KKB ini hanya orang-orang yang terbatas dan kemudian dengan senjata terbatas, kapasitas terbatas. Loh ternyata bisa mengorkestrasi begini. Ketika ada isu mereka menyerang warga sipil di Papua, besok pagi langsung ada aksi besar di Jakarta, minta militer ditarik dari situ. Seolah-olah peristiwa di Papua itu hasil kerjaan militer. Nah, kalau ini benar berarti ini tantangan diplomasi nih Papua ini, Bu. Bukan hanya soal bagaimana secara militer para gerilyawan bisa ditaklukkan. Saya kira langkah-langkah gerilyawan ini untuk menarik perhatian Jakarta, menarik perhatian dunia internasional, so far itu cukup. Bahkan kita semuanya selalu terbelalak, tiap hari ada kabar tentara mati, keluarganya dibunuh dengan sadis, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tapi bagaimana kita membalik opini-opini besar yang mereka ciptakan itu, panggung besar yang mereka ciptakan itu menjadi panggung yang menguntungkan Indonesia. Nah, saya lihat justru Indonesia yang diprotes. Seperti paparan di halaman 8 ini, kita yang harus menjawab pertanyaan-pertanyaan soal pelanggaran hak asasi manusia. Padahal itu panggung pembunuhan yang mereka lakukan. Tapi justru kita yang dijadikan tertuduh. Loh ini orkestrasi macam apa ini? Luar biasa loh. Jadi mohon maaf, ini bukan muji-muji KKB, tapi kita jangan underestimate dan mengabaikan itu. That is my point. Bagaimana kita Indonesia ini jangan sampai underestimate mereka secara diplomatik maupun militer, dan kemudian kita anggap aja seolah-olah tidak ada apa-apa. Loh tidak ada loh respon dari Jakarta yang signifikan dengan pembunuhan tiap hari ini. Tidak ada respon. Presiden diam, Pangap diam, Kasat diam, semua diam. Loh, kalau tahu-tahu nanti
ini KKB jalan terus, panggungnya jalan terus, orkestrasi diplomasi jalan terus, ini kita tahu-tahu akan menjadi Timur-Timur kedua, dan kita sangat tidak berharap itu terjadi. Karena ketika kita bicara di sini, sana juga membuat rencana-rencana dan pelaksanaan. Nah, saya berharap mudah-mudahan orkestrasi diplomasi NKRI ini jauh lebih canggih dan lebih baik, yang dikomandani oleh Kemlu bersama-sama dengan tentara maupun aparat intelijen di lapangan. Kami berharap betul sebetulnya Papua ini ditangani secara sistematis dan tuntas gitu. Ada politik, kalau istilahnya Kang TBH itu politik negara untuk menyelesaikan Papua ini. Nah, kalau tidak, maka kekhawatiran yang sangat serius yang saya miliki ini, banyak contoh negara itu yang tiba-tiba kalah. Kita merasakan Timur Timur, Sudan muncul Sudan Selatan, Amerika di Afghanistan tahu-tahu ditendang keluar. Nah, kita tidak ingin Indonesia itu hanya dikenang pernah 60 tahun ada di Papua. Ya, kita ingin Papua bersama NKRI selamanya, selama masih ada NKRI, di situ ada Papuanya dari Sabang sampai Merauke-nya.